Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas 6 BIPS dengan NPM 2021062130. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai. Sekarang coba lihat nih, kiri kanan kalian, apakah teman kalian semua hadir? Anak-anak semua tahu nggak kenapa sih manusia di dunia ini bisa rukun dan tertib? Ada yang tahu? Betul, peraturan yang membuat manusia di dunia ini bisa rukun dan tertib. Nah, anak-anak tahu nggak sih peraturan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama peraturan tertulis dan yang kedua adalah peraturan yang tidak tertulis. Pembelajaran kali ini nanti anak-anak akan belajar di luar, melihat lingkungan sekolah, dan anak-anak akan mencatat nih apa saja ya peraturan yang ada di sekolah, dan kira-kira ada nggak ya anak-anak lain yang melanggar peraturan di sekolah. Melalui pembelajaran ini, Ibu harap nanti anak-anak bisa membedakan mana peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, serta anak-anak bisa memahami kenapa sih kita harus mematuhi suatu peraturan, sehingga nantinya anak-anak semua bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan contoh dari peraturan dan contoh dari pelanggaran peraturan tersebut. Nah, sekarang kita akan keluar dari kelas dan kita akan mencari peraturan apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini, dan kira-kira ada nggak ya teman kalian yang melanggar peraturan. Anak-anak, karena tadi kita sudah berkeliling sekolah, kita sudah melihat lingkungan dan melihat peraturan apa saja sih yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan istirahat dulu, tapi dengan melihat PowerPoint materi yang akan Ibu sampaikan. Coba lihat PowerPoint-nya. Pengertian peraturan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan atau petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan ini ada yang bersifat tertulis dan ada yang bersifat tidak tertulis. Berdasarkan proses penetapannya, peraturan ini ada yang dibuat oleh kesepakatan bersama dan ada juga yang dibuat atas wewenang dari seseorang. Peraturan ini ditentukan dengan bertujuan untuk mengatur suatu hal. Contohnya mengatur kehidupan manusia. Untuk mendapatkan kehidupan yang rukun dan damai, maka dibuatlah suatu peraturan agar mencapai hal yang diinginkan dan tujuan yang sudah ditentukan. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan dihuni oleh banyak orang. Oleh karena itu, di setiap masyarakat, di setiap orangnya itu pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Peraturan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peraturan tertulis, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, diformalkan secara resmi dan biasanya disimpan atau dipublikasikan di tempat-tempat umum di mana semua orang bisa melihat dengan bebas. Biasanya ada sanksi yang cukup tegas dalam aturan tertulis ini. Jika seseorang melanggar aturan tertulis, maka dia akan mendapatkan sanksi yang tegas berupa hukuman. Aturan tertulis ini biasanya dibuat oleh pemerintah atau seseorang yang memegang wewenang di suatu negara, yang nantinya aturan tertulis ini akan bersifat mengikat dan memaksa orang yang ada di lingkungan. Nah, contoh dari aturan tertulis ini yang pertama ada perundang-undangan, di mana kehidupan dari warga Indonesia ini diatur dalam undang-undang, dan ketika kita melanggar aturan tertulis, maka akan ada sanksi-sanksinya tertulis dalam undang-undang. Yang kedua nih ada aturan lalu lintas seperti memakai helm ataupun harus menaati lampu lalu lintas. Dan terus yang ketiga ada aturan sekolah, contohnya memakai topi, memakai seragam yang rapi. Dan yang kedua ada peraturan tidak tertulis.
Biasanya peraturan tidak tertulis ini dibuat oleh sekelompok masyarakat atau suatu kelompok yang biasanya berlandaskan dari keyakinan nenek moyangnya atau kebiasaan dari kelompok tersebut. Peraturan tidak tertulis ini biasanya tidak terlalu mengikat dan tidak terlalu memaksa seseorang untuk mengikuti peraturannya, tetapi akan ada sanksi-sanksi yang tentunya akan didapatkan jika kita melanggar hal tersebut, namun tidak seberat sanksi yang ada pada aturan yang tertulis. Nah, ini ada contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama ada menjenguk teman yang sedang sakit, menyapa teman ketika berpapasan, dan mengucapkan permisi nih ketika kita lewat di depan banyak orang, apalagi di depan orang tua. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menaati peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis. Sebagaimana bahasa kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita tinggal atau dimanapun kita berada, kita harus menaati adat istiadat atau peraturan yang ada di tempat tersebut. Terus kira-kira kenapa ya kita harus mematuhi suatu peraturan? Kita harus mematuhi peraturan karena peraturan dibuat untuk kita patuhi agar kehidupan kita menjadi teratur dan lebih tertib. Sifat patuh atau taat kepada peraturan di suatu tempat itu akan menciptakan keluarga, sekolah, serta masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan juga menyenangkan. Apa yang akan terjadi ya ketika kita melanggar suatu peraturan? Ketika kita melanggar peraturan, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis, kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan teguran, peringatan, rasa malu, dan penyesalan karena kita sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apa saja ya contoh lain dari aturan tertulis dan aturan tidak tertulis yang anak-anak ketahui? Coba ingat-ingat tadi ketika anak-anak keliling sekolah, ada nggak ya siswa yang melanggar aturan seperti contoh di PowerPoint Ibu? Ada Ibu tadi dia Kalau ada, di mana kalian lihatnya? Di depan kelas, Bu. Terus apa yang terjadi kepada siswa tersebut ketika sudah melanggar peraturan tersebut? Nah, lihat Ibu bawa apa? Ibu mempunyai 4 gambar yang nantinya akan kalian analisis. Yang pertama gambar apa ya? Toilet umum, betul. Lalu ini taman bermain, pasti anak-anak sering ke sana. Lalu ini situasi sedang apa ya? Pergi ke sekolah. Lalu ini ujian di kelas. Nah, karena ada 4 gambar, jadi Ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 4 kelompok yang nantinya akan mendapatkan 1 gambar masing-masing kelompoknya. Semua kelompok sudah mendapatkan gambarnya. Nah, sekarang waktunya kalian menganalisis hal-hal apa saja yang boleh dilakukan di tempat tersebut, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut, dan apa yang akan kita dapat jika kita melanggar peraturan yang ada di tempat tersebut. Gimana anak-anak, ada yang kesulitan nggak? Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai kalian menulis analisis tersebut, Ibu ingin kalian mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Yang lainnya jangan lupa dengarkan dan catat ya. Ketika kalian tidak tahu atau kalian mendapatkan jawaban yang lain dari kelompok yang sedang presentasi, silahkan tulis di buku catatan kalian. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu ingin tanya nih, apa saja ya tadi yang sudah disampaikan oleh kalian semua? Ada peraturan apa saja? Tidak nyontek saat ujian, Ibu. Betul. Terus itu termasuk peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis ya? Pintar, anak-anak semua di sini pintar ya, masih mengingat. Nah, mari kita simpulkan, aturan tertulis adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Betul sekali. Peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Lalu, apa bedanya dengan peraturan tidak tertulis? Peraturan tidak tertulis biasanya dibuat oleh sekelompok orang yang sifatnya tidak mengikat. Masih semangat?
Anak-anak semua, coba sebutkan nih contoh lain dari peraturan tertulis. Apa? Memakai helm di jalan. Terus contoh dari peraturan tidak tertulis yang lainnya? Tidak meludah di depan orang lain. Betul sekali. Nah, kira-kira ketika kita melanggar peraturan tersebut, kita akan mendapatkan apa ya? Contohnya nih, ketika kita melanggar peraturan tertulis, kira-kira sanksi apa yang akan kita dapat? Betul sekali, hukuman. Hukumannya bisa berupa apa? Penjara, anak-anak semua. Nah, terus ketika kita melanggar peraturan yang tidak tertulis, kita akan mendapatkan apa? Apa sanksi yang kita dapat? Hukuman juga ya. Sama, ketika kita melanggar peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis, kita akan mendapatkan hukuman. Hukumannya bisa berupa teguran, peringatan, ataupun sifat malu nih. Nanti kalau kita melanggar suatu peraturan, kita akan malu oleh orang lain karena kita sudah berbuat yang tidak baik. Seperti itu ya anak-anak. Jadi pembelajaran kita sudah beres dan Ibu akan menyampaikan tugas yang harus kalian isi nanti di rumah. Pembelajaran kali ini sudah selesai, materi sudah Ibu sampaikan dan anak-anak semua sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih, dan sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini udah selesai. Ibu berterima kasih kepada anak-anak semua dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi Ibu. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan juga jangan lupa kita harus selalu menaati peraturan yang ada di hidup kita. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.